Kalau kelas-kelas seperti yaitu retret, ada executive leadership program, ada short course, semua orang mengatakan ini bagus dalam konteks upgrading skill, dalam konteks pembobotan. Tapi kan pertanyaan berikutnya adalah tentu mereka medan perjuangannya adalah 5 tahun ke depan. Kan? Nah, ada nggak supaya ini tidak tanda kutip mubazir karena kan cuma sekedar seremonial, tapi berikutnya ada pemantauan. Kalau tadi ada pre-test, ada tes, ada post-test, berikutnya akan ada nggak sih kesinambungan dari ini? Jadi nanti di sana teman-teman kepala daerah itu diminta untuk menyampaikan rencana aksi, gagasan perubahan. Itu disampaikan ke kita, rencana aksi. Apa yang akan mereka bawa dari Magelang ke Banyuwangi, ke Bogor, ke Surabaya, ke Nias, mereka bawa apa? Nah setelah itu ya kita lakukan proses supervisi dan assessment. Ya, nanti suatu saat mereka akan berkumpul lagi ya untuk juga menyampaikan progresnya seperti apa. Apa yang sudah dikerjakan. Ya, itu sebetulnya biasa terjadi ketika di Lemhanas dulu misalnya kan. Taskap. Ya, tapi itu rentang waktunya cepat. Ya, hanya 2-3 bulan gitu ya. Setelah itu selesai. Nah, belajar dari itu makanya kita membangun satu mekanisme di mana ada pendampingan ya dari Kemendagri gitu. Jadi itu satu. Ya, ada rencana aksi, kita akan monitor itu, kita akan pastikan nanti struktur di Kemendagri dengan komponen terkait, ada otonomi daerah gitu ya, ada juga Bangda, ini melakukan monitoring terhadap rencana aksi itu masing-masing gitu. Nanti rewardnya sangat mungkin bisa ada dana insentif daerah gitu, seperti itu. Nah yang kedua, Kemendagri juga sedang melakukan ikhtiar untuk memperkuat sistem asesmen terhadap kinerja kepala daerah. Asesmen kinerja kepala daerah. Iya, secara menyeluruh. Ya, kayak PJ kemarin, itu kan setiap 3 bulan dilakukan asesmen. Nah, belajar dari situ maka kita akan membuat review juga. Menarik. Gitu. Jadi, karena ya Kemendagri ini kan bapaknya kepala daerah. Supervisi, konsultasi, pendampingan di sini. Gitu. Nah, yang ketiga, Mas Yogi, ini sistem secara keseluruhan sebetulnya sudah ada mekanisme itu. Mengevaluasi APBD dari provinsi, dari Kemendagri untuk provinsi. Yang reguler basis. Yang reguler ada. Ya, ada reward and punishment, ada stick and carrot di situ. Kalau telat APBD-nya, kalau silpanya misalnya terlalu tinggi, nah itu ada. Jadi ada 3 instrumen itu sebetulnya. Ya tinggal bagaimana kita memperkuat dan memastikan itu berjalan aja. Saya tuh ingat di Kementerian Dalam Negeri kan ada namanya IGA, Innovative Government Award. Ada nggak nanti mulai dikenalkan atau diingatkan? Nah ini ada usulan juga. Ini bagus sih. Ya ada usulan juga. Kita ini terlalu banyak award. Setiap menteri itu punya award sendiri. Menjadi pemicu Kang. Iya, tapi outputnya apa? Outcomes-nya ada apa gitu. Nah makanya kita akan berkoordinasi dengan seluruh kementerian untuk menyederhanakan aja. Ya kalau dulu ada prasamnya karya nugraha misalnya kan. Yang itu betul bergengsi dan penilaiannya betul-betul kompleks lah, lengkap gitu. Nah ini kita akan usulkan untuk dikoordinasikan di antara Menko agar award ini terkoordinir lah. Kalau nggak habis waktu kepala dinas itu untuk ngisi indeks-indeks. Iya, untuk korupsi ini, untuk kreatif ini, untuk stunting ini. Ya semuanya target award gitu. Nah ini kita akan usulkan. Ini juga saran dari daerah. Pak Wamen, ada nggak sih nanti materi kayak sharing ya? Contoh aja lah, nggak usah jauh-jauh lah. Kebiasaan pejabat yang memang sebenarnya bagus. Pak Wamen deh, Pak Wamen kan punya kebiasaan pakai transportasi publik. Orang kepala daerah tahu lah beberapa kan. Ada nggak sih kayak gitu-gitu? Itu kan maksudnya gini, itu kan terobosan dari sisi materi ya. Artinya dan itu proven gitu, bukan sesuatu yang, saya nggak mengatakan bahwa yang teoritis itu jelek, nggak. Tapi kalau yang sudah dikerjakan itu kan beda rasanya. Ada contoh. Misalnya Pak Wamen ngisi kelas, saya tuh coba deh kepala daerah, saya aja di Jakarta tinggal bisa pakai transportasi publik karena berdampak begini menjadi contoh bagi masyarakatnya. Ada nggak sih rencana begitu? Pak Wamen ini selalu pakai transportasi publik. Menurut saya ini usulan dari redaksi Kompas TV. Usulan, sampaikan itu. Jadi Mas Yogi, salah satu yang sangat bernilai di acara seperti ini adalah saling menginspirasi. Ini kan nggak semuanya baru. Ada yang 2 periode, ada yang penuh dengan prestasi. Incumbent ya kan. Nah, ini akan saling menginspirasi. Mereka saling sharing ya. Saling sharing gitu. Dan bisa kita fasilitasi. Ya bisa disebut, bisa dicontoh gitu ya. Menurut saya yang nggak pernah saya lupakan di Lemhanas, di pelatihan Kemendagri itu,
itu justru kehebatan Banyuwangi, ya, keberhasilan Bandung mengelola taman, gitu kan mereka cerita, mereka paparan. Nah sekarang Kemendagri berusaha untuk mengkompal best practices itu. Oh, jadi nanti udah dipilih ya beberapa yang. Iya, udah dipilih. Nah, bahkan kemarin itu ini penting ya. Saya berikan paparan di calon duta besar kita yang akan dikirim ke luar negeri. Oh iya, di Kemenlu. Teman-teman dubes itu bilang, Pak Wamen bisa nggak kita itu jangan perspektifnya belajar ke luar negeri, kita buat orang luar belajar ke kita. Kemendagri tolong buat list best practices kota-kota kabupaten seluruh Indonesia dan kami akan bawa orang-orang untuk belajar. Gitu. Ini kita lontarkan nanti lewat asosiasi kota, asosiasi kabupaten gitu. Jadi best practice itu menyebar, menjadi viral. Gitu. Atau mereka jangan-jangan juga ada waktunya, bukan hanya mendengar, tapi kepala daerah ini juga ada kesempatan waktu gitu untuk memperkenalkan atau. Ya kan kita nggak mungkin, Audrey, 7 hari, what can you expect for only 7 days gitu ya. Nah, semuanya ada inspirasi menteri outbound segala macam. Kalau gitu tidurnya kapan ya pertanyaannya kan? Dapat ilmu enggak, tipes nanti. Memang nggak tidur. Memang nggak tidur. Nah, ini biar PA-nya nambah banyak. Yang Mas Yogi bilang, ini kan proses panjang. Ya, setelah dari sini harus ada tindak lanjutnya. Pak, terakhir. Tadinya Audrey yang nanya nih. Pertanyaannya, kenapa wakil presiden nggak jadi pemateri, Pak? Oh, kita masih susun kok semua. Ada wakil presiden? Iya, kita masih susun semua. Igoy, ada wakil presiden, lu bilang nggak ada. Ini kan Masih tadi saya bilang ya, disusun. ini tuh nggak mudah nih. Ya, mencocokkan Bapak Presiden, para menteri, ya Lemhanas, nggak mudah. Jadi ini persoalan teknis saja. Pak, kalau presiden saya percaya, Pak. Tapi kalau wakil presiden kayaknya jarang ada kegiatan ya, Pak. Apa tuh? Wakil presiden. Oh, banyak kah? Banyak. Maksudnya yang terekspos. IG-nya dong. Lihat IG-nya dong. Oh, di IG-nya. Kayaknya artinya harusnya waktunya lebih banyak gitu loh. Masih untuk lebih ngisi fleksibel kelas. gitu ya, Mas. Audrey nyuruh gua bertanya terus ya. Lebih fleksibel. Tapi ada di list wakil presiden. Hadir pastilah seremonial. Tapi ada nggak, Pak? Ya. Kasih lah, Pak. Materi apa kayak gitu. Ya kan listnya belum keluar. Belum. Ini kita masih susun semua. Berarti ya kan.